Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Sukacita luar biasa tentunya. Dan demikian juga saya pada hari ini. Saya berada di daerah Batu Jajar, Jawa Barat. Dan background yang di belakang rumah saya adalah rumah dinas di dalam kompleks pendidikan khusus pelatihan Kopassus di Batu Jajar. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan bagi saudara. Dan sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Kami bersyukur Bapa untuk kebaikan-Mu yang sudah memberkati kami sepanjang istirahat malam hingga pagi ini. Dan kami siap belajar dari-Mu dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seorang raja sedang mencari calon untuk putrinya. Dan ia mengadakan sayembara dan mengumumkan kepada semua warga dan termasuk kerajaan-kerajaan lain, jika ada di antara mereka pemuda-pemuda yang gagah perkasa yang bisa dijadikan calon bagi putrinya. Dan tentu ia nanti kemudian akan menjadi raja, menggantikan posisi sang raja tua ini. Lalu kemudian diadakanlah sayembara dan banyak orang yang mendaftarkan, laki-laki yang perkasa, laki-laki yang hebat, mendaftarkan diri mereka untuk ikut dalam sayembara tersebut. Nah, ketika mereka mendaftarkan, kepada mereka diberikan satu benih, satu butir benih yang perintahnya adalah agar benih itu ditanam sedemikian rupa di sebuah pot, lalu dirawat dan kemudian dibawa kembali pada waktu yang sudah ditentukan untuk dibuktikan, dilihat dan dinilai manakah yang paling baik dari tanaman tersebut. Nah, demikianlah banyak pemuda yang mendaftar dan mendapatkan benih. Lalu kemudian mereka membawa pulang benih itu dan menyiram, menaruh dalam tanah dan memupukinya dan seterusnya. Nah, ada seorang pemuda yang tidak terlalu gagah, juga tidak terlalu terpandang karena bukan dari golongan besar dan golongan pejabat. Ia adalah rakyat biasa di tempat itu. Ia pun ikut mengadu peruntungannya dan mendaftarkan diri serta mendapatkan sebuah benih. Lalu kemudian ia pulang ke rumah dan ia mulai menanam. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, banyak orang yang kemudian membicarakan tentang benih mereka masing-masing. Ada yang berkata benihku sudah mulai tumbuh, benihku sudah mulai kelihatan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lalu kemudian saudara, betul ketika hari ditetapkan untuk dikumpulkan, semuanya mengumpulkan. Ada yang bunganya berbeda dengan yang lain, ada yang bagus tanamannya, ada yang tumbuh subur dan lain sebagainya. Dan semua membawa benih-benih tersebut yang sudah menjadi tanaman. Tetapi sang lelaki yang muda ini, dia pergi dan dia membawa pot yang isinya hanya tanah. Semua orang menertawakan dia dan berkata, bodoh sekali, kamu tidak bisa untuk membuat menjadi tanaman yang hidup. Kamu tidak merawatnya. Dan demikian banyak orang yang menghinanya. Lalu kemudian dinilailah satu persatu dan kemudian dibawa pada raja. Tahukah saudara siapa yang jadi pemenangnya? Ternyata sang pemuda yang sederhana ini yang menjadi pemenangnya. Lalu raja mengumumkan bahwa dialah yang akan menggantikannya sebagai raja dan bersanding dengan putri satu-satunya untuk menjadi suami dari anaknya tersebut. Semua orang protes, bagaimana mungkin? Karena tanamannya tidak berbuah, tidak menghasilkan bunga, dan tidak menghasilkan tanaman sama sekali. Hanya pot dan berisi tanah. Tapi kemudian sang raja ini berkata, tahukah saudara-saudara semuanya mengapa ia menjadi pemenang? Padahal pot yang dia bawa kosong dan tidak ada isi sama sekali. Lalu kemudian raja berkata, aku sengaja memberikan benih-benih yang mati untuk membuktikan adakah kejujuran di antara kalian calon-calon menantuku. Karena tidak ada satupun benih itu yang dapat tumbuh sebenarnya. Karena benih itu memang sudah benih yang mati dan tidak mungkin ditanam, dipupuk akan menjadi tumbuhan yang hidup. Lalu semuanya terdiam dan tertunduk karena memang betul. Beberapa dari antara mereka mengganti benih itu dengan benih yang lain sehingga menjadi tumbuh subur dan baik.
Nah, apa yang mau kita pelajari dari kisah ini bagi kita saat ini? Firman Tuhan berkata dalam Injil Matius pasal 5 ayat 37. Injil Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saya ulangi. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, kita dituntut hari ini untuk berkata jujur, berbuat jujur, dan apa adanya. Jangan dibuat-buat dan jangan aneh-aneh. Nah, inilah kehidupan yang harus kita jalani pada hari ini. Lakukanlah dengan baik, benar, dan jujur kepada sesama, terlebih kepada Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami diingatkan untuk berkata jujur, berbuat jujur, tidak menyimpan segala sesuatu dalam kebohongan. Mampukan kami hari ini untuk berkarya, bertindak dan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa kami, lindungi dan bentengi kami Tuhan saat ini. Jauhkan kami dari sakit penyakit. Terlebih pada saat ini kami berdoa khusus untuk Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia. Tuhan bebaskan dan lepaskan kami dari virus corona saat ini. Dalam nama Yesus, kami mohon kekuatan dan penyertaan Tuhan bagi kami. Amin. Saudara, jalani hidup ini dengan penuh syukur. Dan sekali lagi mari kita jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Karena Tuhan tahu kedalaman hati kita masing-masing. Selamat pagi, semangat terus, dan berpengharapan kepada Tuhan dalam kehidupan kerja dan karya kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.